Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ini kakak akan membahas mengenai 5 tips dan trik untuk menyelesaikan soal ketika teman-teman mendapatkan soal yang belum teman-teman kerjakan tapi waktu untuk mengerjakannya itu sudah selesai atau tinggal sedikit lagi. Ini adalah cara darurat atau metode darurat cara nembak soal-soal CPNS maupun P3K tahun 2023. Jadi ini metode nembak ya, tips cara tembak yang benar dan efisien yang memungkinkan teman-teman bisa sampai 75% itu teman-teman benar. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang support akun ini walaupun kakak juga belum maksimal dalam menjalankan akun ini, tapi insya Allah kedepannya kakak akan konsisten dan akan lebih bermanfaat lah di teman-teman yang menonton di konten ini. Oke, langsung kita masuk di pembahasannya. Oke, kita kemarin kan sudah membahas ya mengenai cara nembak ketika ada soal-soal sinonim. Nah, ini adalah ketika ada sinonim pastinya ada namanya antonim atau kebalikan kata. Jadi teman-teman harus bisa bedakan bedanya antara sinonim sama antonim. Sinonim itu persamaan kata, kalau antonim adalah kebalikan katanya. Oke ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara sinonim dan antonim. Nah, selanjutnya kakak umumkan lagi ya, atau ingatkan lagi ke teman-teman untuk SKD itu insya Allah akan dibuka pada tanggal 9 November. Jadi teman-teman jangan lupa belajar. Tinggal sisa 2 hari lagi ya pada pelaksanaan. Jadi teman-teman jangan santai-santai lah, teman-teman harus mengajar materi-materinya. Apalagi metode ini ya, karena metode ini itu sebenarnya metode darurat ketika teman-teman waktunya tinggal sedikit tapi soal-soal yang teman-teman belum kerjakan itu masih banyak. Oke ya, langsungnya kita masuk di materinya dulu. Materinya itu pertama trik dan tips dan trik mengenai antonim ya. Oke, kakak langsung bahas ya. Oke, jadi kakak baca dulu ya. Amati pilihan jawaban. Carilah 2 jawaban yang berlawanan ya. Ingat ya, yang berlawanan. Yang berlawanan dengan soal ya maksudnya ya, atau berlawanan dengan kata soalnya. Selanjutnya, seringkali jawaban soal antonim berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Oke, jadi jawabannya kemungkinan itu di antara pilihan ganda yang kebalikan katanya. Karena jadi gini, jadi untuk antonim itu kadang soal-soalnya itu ada 4 pilihan ganda ya, ada 4 pilihan ganda. Yang 2 ini sama artinya, yang 2 juga berbeda artinya. Jadi kemungkinan besar 2 yang berlawanan arti ini yang benar ya jawabannya. Jadi ada sekitar 2 pilihan ganda yang sudah tereliminasi dari soalnya gitu ya. Nantilah kakak berikan contoh dan bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Oke ya. Selanjutnya ada metode kumulatif huruf. Ini sama ya seperti yang kakak sampaikan sebelumnya. Kumulatif kata juga sama metode arti sebagian kata. Ini bisa digunakan di antonim maupun sinonim ya. Jadi yang untuk trik yang pertama ini ya cuma ada yang di antonim, yang 3 ini metode-metode ini itu sudah ada di sinonim juga ada ya. Kakak sudah bahas juga ya di video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum menonton silahkan tonton ya di video sebelumnya. Oke, lanjut ya, kita langsung masuk di soalnya. Kita ganti warna hijau ya. Oke, antonim ya, antonim dari kendala. Antonim dari kendala. Nah, kendala kan bisa kita artikan sebagai negatif ya. Negatif. Karena kita bisa menggunakan tips pertama, yakni itu carilah 2 jawaban yang berlawanan. Jadi seringkali jawaban tersebut itu yang salah satunya adalah benar. Jadi kita cari 2 arti yang berbeda ya. Nah, karena ini negatif, jadi kita ambil yang positif ya. Jadi kekerasan kita coret karena tidak mungkin, manifestasi juga tidak mungkin karena minus. Jadi tinggal B sama D. Nah, jadi tinggal 2 ya, tinggal 2 jawaban. Jadi yang aslinya teman-teman mempunyai 4 pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Sekarang tinggal 2 pilihan. Yang aslinya 25%
kebenarannya teman-teman atau persentase peluang kebenarannya teman-teman dalam mengerjakan soal antonim, teman-teman bisa menaikkan sampai 50%. Jadi cara ini cukup efektif ya untuk mengerjakan soal-soal antonim. Nah, jawaban yang sebenarnya adalah itu pendukung ya, pendukung ini ya. Jawabannya pendukung. Oke. Nah, selanjutnya ada ekstrinsik. Nah, ini ada bisa teman-teman pasti tahu ya apa artinya X ya. Eksa bisa dikatakan sebagai ini antonim dulu ya, tetap ya Kak tulis antonim supaya teman-teman juga bisa membedakan antara antonim sama sinonim ya. X artinya kan luar ya, luar. Nah, ini bisa kita gunakan di tips yang keempat ya, metode artis sebagian kata. Karena kita sudah tahu apa artinya X ya, X atau artinya luar. Jadi teman-teman harus mencari dua kata yang berlawanan dengan luar ya atau dalam ya. Jadi yang berlawanan yang dengan X itu adalah individual sama internal. Jadi keserasian itu tidak mungkin, konsensus juga tidak mungkin. Jadi tinggal jawabannya A sama D. Ini ya A sama D. Jadi yang aslinya tadi tetap ya 4 pilihan, pilgan menjadi 2 pilgan ya. Pilgan. Jadi hasilnya 25% persentase kebenaran menjadi 50%. Nah, cukup efektif ya untuk teman-teman untuk mengerjakan ini. Walaupun teman-teman misalnya tidak tahu ya apa arti ekstrinsik ya, teman-teman bisa mengerjakan ya persentase peluang benarnya teman-teman itu lebih tinggi ya daripada teman-teman ngasal ya, karena cara nembak juga perlu ilmunya gitu. Jadi tidak semua soal nembak itu teman-teman tanpa ilmu. Jadi teman-teman harus gunakan ilmu dalam metode menembak ya. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah internal ya, internal jawabannya. Karena kenapa? Karena individual itu lawan kalinya itu berkelompok ya. Berkelompok. Cuma kakak nggak mau bahas caranya umum, kakak mau kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara menembak aja ya. Nanti kalau teman-teman mau kakak berikan materi yang mengenai sinonim atau antonim, boleh nanti teman-teman di kolom komentar aja. Cuma waktunya karena sudah mendesak, jadi kakak memberikan tutorial atau memberikan tips ya bagaimana cara nembak yang bagus ya, atau ilmu dalam segi penembakan soal-soal CPNS maupun P3K. Nah, selanjutnya adalah prominent. Oke, prominent. Nah, ini karena pertama ketika teman-teman mendapatkan soal yang teman-teman belum pernah mendengarkan kata-kata itu, teman-teman sebenarnya agak susah ya untuk mengerjakan ini. Cuma kakak ada saran ya ini. Ketika teman-teman ada kata yang teman-teman tidak tahu artinya apa, biar satu misalnya tinggal pro ya atau apa, teman-teman tidak tahu ya. Tidak tahu, jadi teman-teman ya tidak usah berkecil hati karena kita bisa masih menggunakan di tips yang ini metode kumulatif huruf ya. Artinya itu semakin banyak huruf yang muncul dalam suatu pilihan ganda, itu yang kemungkinan besar akan salah satu jawaban yang paling benarnya gitu ya. Misalnya ya, ini kan jadi huruf itu metode kumulatif huruf itu didahulukan huruf yang pertama pada pilihan ganda. Ketika tidak ada, baru yang paling belakang ya. Nah, karena ini kan yang paling depan kan T, P, B, S ya, karena tidak ada yang sama, jadi kita ambil yang paling bawah. Jadi A, G, A, U. Jadi ada yang sama, berarti antara A sama C, berarti B-nya kita coret sama D. Jadi tinggal pilihan ganda antara A atau C. Nah, ini adalah menjadi yang aslinya 25% peluang teman-teman benar itu menjadi 50% lagi ya. Karena tinggal pilihan dua ya. Tinggal pilihan ganda antara A sama C. Tergantung teman-teman. Oke ya, sebenarnya jawabannya yang sebenarnya itu adalah C biasa. Oke. Selanjutnya lagi adalah deduksi ya. Mana deduksi? Deduksi ya, D. Nah, ini bisa kita gunakan sebenarnya itu dengan cara tadi sama ya. Jadi adalah metode kumulatif huruf ya. Metode kumulatif huruf. Jadi karena ini I-nya ya, karena yang kan tadi metode kumulatif huruf itu ketika
banyaknya awalan huruf yang sama dalam pilihan ganda ya. Karena ini ada 2, jadi kemungkinan jawaban yang benar antara A sama D. Jadi B sama C kita coret karena tidak akan mungkin jawabannya. Jadi A dan D. Dan D. Berarti antara 25% yang aslinya 25% menjadi 50% persentase kebenarannya. Oke. Selanjutnya, terakhir, nomor ke-7. Oke, ke-7. Tapi ya, kita masih antonim. Antonim. Nah, ini kakak lupa ya mencantumkan metode kelima, kan tadi cuma 4 ya. Ini metode cara nembak ini. Ketika teman-teman mendapatkan nama-nama ilmiah kayak ini ya, imigrasi dan sebagainya yang dalam artian itu lebih inilah ya, lebih menjurus ke ilmiah. Oh sorry, ini tadi deduksi ya, bukan ini ya, cocok imigrasi. Jadi dalam artian masih kata-kata ilmiah, teman-teman mengikuti bentuk suaranya ya, bentuk suaranya. Misalnya contoh nomor 5 ini ya, imigrasi ya, imigrasi. Jadi dia ada kata gerasinya. Jadi teman-teman pilih yang ada gerasinya. Jadi A akan ada gerasinya, B ada gerasinya, C juga ada gerasinya. Jadi D itu tidak akan mungkin. Oke, karena ini antonim, jadi teman-teman harus bisa tahu kebalikan katanya ya. Kalau misalnya ini ada I-nya, kemungkinan itu ada tambahan katanya. Tadi jadi kan migrasi ini tidak mungkin karena dia tidak ada penambahan katanya. Jadi tidak mungkin. Jadi antara B sama C, karena untuk B itu dia ditambah kata trans, kalau C ditambah dengan E. Jadi pilihan 2 ini kemungkinan benar ya. Jadi yang aslinya 25% total kebenarannya itu bisa menjadi 50%. Ya, cukup tinggi ya sebenarnya. Karena tinggal 2 pilihan ganda saja. Oke, jawabannya sebenarnya emigrasi ya. Emigrasi. Oke. Ini menurutnya kakak, ini cukup bagus ya materinya. Nanti teman-teman bisa dipraktekkan di ya CPNS lah maupun P3K tahun 2023. Karena kakak juga sudah pernah mencoba dan alhamdulillah juga mendapatkan nilai bagus lah ya untuk materi-materi atau cara-cara menembak yang dengan bagus. Karena kakak pernah coba, walaupun ini di UTBK ya, kakak pernah coba di UTBK, ternyata nilai matematika saya ya itu hampir di 800 lebih ya. Kakak menggunakan cara nembak semua karena kakak sudah lulus ya di kuliah, cuma kakak menguji cara nembak aja, bagaimana ilmunya kakak dalam segi penembakan soal jawaban gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Nanti kalau teman-teman boleh bertanya silahkan, dan nanti kakak akan jawab. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Teman-teman jangan lupa belajar karena tinggal 2 hari lagi teman-teman harus tes SKD. Mungkin sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.